teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Bagaimana ibadah puasanya? Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan dari tema 7 subtema 1 Mupel Matematika kelas 2 SD. Apa yang kalian pikirkan tentang mendengar kata pecahan? Mari kita ilustrasikan dengan hal yang mudah dipahami. Kalian mempunyai satu piring kaca. Secara tidak sengaja, kalian menjatuhkan piring itu ke lantai. Apa yang terjadi pada piring tersebut? Pecah kan? Satu piring utuh tadi terpecah menjadi beberapa bagian. Seperti itulah pecahan. Yang tadinya utuh satu, lalu terbagi-bagi. Atau juga kalian mempunyai satu donat, lalu adik kamu datang. Dia minta donatnya, padahal kamu juga ingin makan donat itu. Akhirnya kamu membagi donat itu jadi dua bagian. Potongan satu untuk kamu dan potongan yang satunya lagi untuk adik kamu. Seperti itulah gambaran tentang pecahan. Namun, perlu diingat satu hal penting. Pembagian barang tersebut haruslah sama seperti donat tadi. Kamu harus membagi donat untuk kamu dan adik kamu menjadi dua bagian yang sama besar. Tidak boleh satu besar dan satu kecil. Karena kamu kakak, maka kamu lebih besar dan potongan untuk adik kamu lebih kecil. Atau sebaliknya, adik kamu lebih besar dan kamu lebih kecil. Seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Pecahan itu harus sama besar atau sama rata. Apakah sekarang kalian sudah memahaminya? Kita lanjutkan ke pecahan setengah bersama Adam. Halo teman-teman. Apakah kamu tahu pecahan setengah? Tidak, tolong jelaskan Hana. Baiklah, kamu mempunyai satu donat. Lalu satu adik kamu datang dan minta donat yang akan kamu makan. Lalu kamu membagi donat itu menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau tidak sama besar, kan aku lebih besar. Harus sama besar, tidak boleh tidak. Karena pecahan itu harus sama besar pembagiannya. Oke. Maka satu donat tadi dibagi jadi dua bagian. Namanya pecahan setengah. Oh, begitu. Kalau aku bagi donat itu jadi 3 bagian, untuk aku, adik, dan ibu, maka disebut sepertiga. Betul sekali. Kalau aku bagi jadi 4 bagian, jadinya seperempat. Yap, begitu seterusnya. Kalau aku bagi 2 bagian, namanya setengah. Kalau aku potong jadi 3, namanya sepertiga. Kalau aku potong jadi 4, namanya seperempat. Iya, tapi asal kamu dapatnya satu bagian. Kalau aku potong donatnya jadi
3 bagian, tetapi 2 bagian untuk aku dan 1 bagian untuk adikku. Bagaimana itu? Dari 3 bagian yang kamu potong, kamu mendapatkan 2 potong. Jadi, bagian kamu namanya 2/3. Bagian adik kamu yang hanya dapat 1 bagian dari 3 bagian namanya 1/3. Oh, 1/3 itu satunya disebut pembilang dan 3-nya disebut menyebut. jadi bagian yang aku dapat namanya pembilang. Dan semua donat yang aku potong namanya penyebut. Atau yang di atas pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Oke, sekarang aku paham. Jadi kesimpulannya adalah pecahan itu harus kita bagi sama rata, tidak boleh setengah besar, setengah kecil. Contohnya ini, 1 donat kita bagi jadi bagian yang sama. Kita bagi jadi 2 ya. 1 bagian donat dari 2 bagian donat namanya setengah. Selanjutnya kita punya puding. Lalu kita bagi jadi 3 bagian yang sama. 1 bagian namanya 1/3. Selanjutnya kita mempunyai 1 pizza. Kemudian pizza itu kita bagi jadi 4 bagian yang sama. 1 bagian namanya 1/4. Jadi seperti ini. Kalau 1 benda kita bagi jadi 2 bagian namanya setengah. Kalau 1 benda kita bagi jadi 3 bagian namanya 1/3. Kalau 1 benda kita bagi jadi 4 namanya 1/4. Setelah kita belajar tentang pecahan, pecahan setengah, 1/3, dan 1/4, silakan kalian jawab dari nomor 1 sampai nomor 6. Selamat mengerjakan.